Ibunya itu bilang kalau itu apa Don gitu. Jadi ibunya sambil nunjuk-nunjuk ke atas gitu. Itu apa Don itu. Itu serem banget Don itu. Kayak ular gitu. Doni ya sempat ngelihat gitu, dan memang Doni juga ngelihat gitu. Di situ ada ular yang memang jadi pesugihannya, yang setiap malam Jumat itu dia kumpuli atau dia setubui itu. Akhirnya Doni ya sambil berlinang air mata seperti itu, melihat seakan-akan ular itu kayak menerkam ibunya sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini berasal dari seseorang namanya Doni. Jadi dulu Doni itu pernah memiliki pesugihan yang proses ritualnya itu dilakukan dengan cara bersetubuh atau kawin sama sosok siluman ular. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, dan saat itu Doni usianya ya sekitar 24 tahunan. Jadi Doni ini berasal dari kampung yang mayoritas orang-orang yang ada di kampungnya Doni itu berprofesi sebagai buruh bangunan. Begitu juga halnya Doni waktu itu. Biasa kan kalau orang yang bekerja sebagai tukang bangunan, nggak melulu setiap hari itu ada pekerjaan. Waktu itu Doni sempat nganggur itu ya ada kalau 2 minggu, dan kurang lebih sekitar jam 8 malam, waktu itu malam Senin, Doni mendapat kabar atau mendapat telepon gitu ya dari salah seorang mandor, namanya itu Pak Budi. Jadi Pak Budi itu bilang kalau, Don, kamu di rumah nggak? Oh, di rumah Pak. Besok bisa berangkat nggak? Ini ada pekerjaan buat kamu gitu. Nah, malam itu di telepon gitu ya, Pak Budi itu menawarkan pekerjaan karena memang Doni sama Pak Budi itu udah kenal dekat, karena seringnya Doni itu bekerja ya ikutnya sama mandor yang namanya Pak Budi ini gitu. Nah, akhirnya setelah dipikir-pikir gitu dan memang udah 2 minggu nganggur gitu kan, Doni akhirnya bilang, oke siap Pak, besok aku berangkat gitu. Nah, keesokan harinya kurang lebih jam 5:30 pagi Doni itu berangkat. Waktu itu transportasinya itu menggunakan transportasi umum gitu ya. Jadi Doni itu naik bis yang sampai lokasinya itu ada kalau ganti bis itu sebanyak 3 kali gitu. Nah, sesampainya di lokasi Doni itu ketemu sama Pak Budi. Akhirnya Pak Budi bilang kalau, Don, aku pasrahkan ke kamu dan nanti kamu yang mengkoordinasi teman-teman semua. Jadi proyek ini nanti ada kalau pekerja 40 orang lebih gitu ya, sampai 45 orang. Ada yang dari Madura, ada yang dari Blora, ada yang dari Purwakarta gitu. Jadi karena Doni itu udah sering gitu ya kerja ngikut sama Pak Budi ini, akhirnya Doni itu ya mungkin dirasa senior gitu. Akhirnya Doni yang harus mengkoordinasi ke teman-teman yang lain. Kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Jadi karena lokasinya itu ada semacam sumur yang nantinya di atasnya itu dikasih pondasi. Waktu itu Doni mau nguruk sumur gitu ya. Bilang sama teman-teman yang lain tuh, ayo gitu kan. Jadi kayak mengerahkan pasukan gitu ya untuk mengerjakan sumur itu gitu. Nah, ketika disuruh nguruk, teman-teman yang lain itu nggak ada yang mau gitu. Karena ada salah seorang pekerja yang dikasih tahu dari salah satu warga setempat. Orang itu bilang kalau
Pak, itu sumur angker gitu. Karena dulu 10 tahun yang lalu itu pernah dibuat aksi bunuh diri yang ada kalau 3 orang, pernah ada satu juga kakek-kakek yang di situ nggak bunuh diri, akan tetapi waktu kakek itu baru nimba air ya di situ, dia kepleset dan akhirnya jatuh ke sumur dan meninggal di situ gitu. Dan hampir setiap malam Jumat itu selalu ada suara-suara tangisan, terus suara-suara aneh lah pokoknya. Bahkan ada juga orang yang melihat itu ada kayak semacam ular yang wujudnya itu besar sekali, kepalanya manusia, matanya warna merah gitu. Nah, mendengar yang seperti itu akhirnya Doni dikasih tahu, "Don, jangan Don," gitu. Lah, kenapa? Karena Pak Budi nyuruh nguruk sumur ini gitu. Akhirnya Doni itu dikasih tahu sama salah satu teman proyek itu. Akhirnya Doni kembali lagi ke Pak Budi gitu. Pak Budi, katanya sumur itu nggak boleh diuruk gitu. Nah, emang kenapa? Nggak tahu, katanya angker gitu. Bahkan sering malam Jumat itu ada suara-suara aneh di situ. Jadi Doni itu menceritakan semuanya tentang sumur itu ke Pak Budi. Akhirnya Pak Budi juga bilang kalau, nah kamu bisa ngerjain nggak Don gitu. Nah, mendengar gertakan yang seperti itu, karena Doni juga nggak mau namanya itu jelek gitu ya di mata Pak Budi, karena memang udah sering ikut gitu kan. Akhirnya Doni dengan terpaksa ya, "Oke Pak, siap, nanti aku uruk sumur itu." Akhirnya Doni itu ya sendirian gitu loh, karena memang di situ sudah dikasih tanah yang tujuannya memang buat nguruk sumur itu. Doni itu melakukan manual karena memang alat berat itu belum pada datang. Akhirnya Doni kurang lebih sekitar 2 jam, karena memang sumur itu dalamnya itu kurang lebih ada kalau 13 meter. Ketika kedalamannya itu tinggal 5 meter, tiba-tiba temannya yang lain itu ngikut gitu ya. "Ayo Don, aku bantuin." Waktu itu Doni sempat bilang ke teman-teman yang lain kalau, "Wah, enakan ya, udah tinggal sedikit pada bantuin," gitu. Ya begitulah kalau pekerja proyek gitu ya. Jadi Doni itu ya sambil guyonan seperti itu. Nah, malam harinya kurang lebih jam 10 malam waktu Doni itu tidur gitu ya. Doni itu tidur jam 9 lah kurang lebih, karena memang dirasa badannya capek gitu. Jam 10 dia bangun. Jadi Doni itu ngimpi ditemuin sama sosok ular yang warnanya itu putih, bentuknya besar, akan tetapi kepalanya itu manusia. Nah, ular itu cuma bilang di mimpinya Doni, bilang kalau, "Kenapa kamu rusak rumahku?" gitu. Ular itu cuma bilang seperti itu. Dan kemudian ular itu menghilang. Dan jam 10 malam itu Doni bangun sambil keringetan semua. Setelah itu Doni itu merasakan badannya itu panas gitu loh. Panas, matanya itu kayak perih gitu. Akhirnya keesokan harinya, karena malam itu Doni itu nggak bisa tidur saking panasnya suhu yang ada di tubuhnya gitu. Akhirnya keesokan harinya nggak bisa ikut kerja. Kemudian mandornya itu yang bernama Pak Budi itu nyamperin gitu kan. "Don, kamu kenapa?" gitu loh. "Nggak tahu Pak, semalam aku ngimpi seperti ini dan badanku panas gitu." "Ya udah, aku antar pulang ya," gitu. "Ya Pak, maaf ngerepotin ya Pak." "Oh nggak apa-apa Don, tenang aja," gitu. Akhirnya di hari Selasa itu Doni itu diantar pulang sama Pak Budi sampai ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, karena Doni itu tinggal di rumah itu cuma ada ibunya, karena bapaknya itu sudah meninggal udah lama. Pak Budi itu dimarahin gitu sama ibunya Doni gitu loh. "Gimana sih Pak?" gitu. "Baru aja kemarin berangkat Doni ini, kok sekarang udah dibawa pulang gitu, sakit lagi. Emang kenapa?" "Nggak tahu Bu, maaf ya Bu, ini Doni sakit gitu, daripada nanti di sana nggak ada yang ngurusin gitu, mending tak antar pulang gitu." "Ya udahlah, nggak apa-apa Pak," gitu. "Makasih ya Pak," gitu. Waktu itu ya sempat emosi gitu ya ibunya, karena melihat anaknya kasihan pergi terus pulang kok sakit gitu. Nah, akhirnya ketika sudah dirawat gitu ya di rumah sama ibunya, kurang lebih jam 12 malam harinya gitu kan, tiba-tiba Doni itu kayak setengah sadar, intinya bukan mimpi gitu ya, seperti yang malam kemarin. Jadi seakan-akan kayak setengah sadar, Doni itu didatengin sama sosok ular itu. Akan tetapi wujudnya beda gitu. Yang sekarang itu wujudnya seperti manusia, dari kejauhan itu seakan-akan kayak kakinya itu juga melangkah. Akan tetapi semakin dekat, sosok itu terlihat wajahnya itu sangat cantik sekali dan matanya itu kayak bersinar gitu.
Akan tetapi yang menjadi aneh, kulitnya itu seakan-akan bersisik gitu. Nah, melihat sosok itu karena memang takut gitu kan. Wah, ini apa gitu kan. Akhirnya sosok itu bilang kalau kamu mau sembuh, kamu harus nikahin aku. Waktu itu Doni sempat bingung gitu ya. Nikah yang gimana gitu. Akhirnya sosok itu bilang yang penting setiap malam Jumat kamu harus berhubungan badan sama aku. Nanti kamu sembuh gitu. Waktu itu sempat ada penolakan dari Doni gitu ya. Gak mau, kamu setan gitu. Jadi ya karena memang setengah sadar ya. Kamu mau sembuh gak gitu. Karena memang dia nggak mau ya, karena waktu obrolan itu ya, tiba-tiba yang dirasakan Doni itu kulitnya semakin lama semakin kayak ada yang mengelupas gitu, kayak semacam sisik seperti itu. Nah semakin lama itu kayak semakin jelas. Akhirnya sosok itu bilang, tuh kamu udah mulai ada sisiknya sama kayak aku gitu loh. Nah terus gimana? Ya udah, kamu setiap malam Jumat harus mau berhubungan sama aku. Nanti kamu nggak usah perlu lagi kerja keras, tukang bangunan atau apa gitu. Yang jelas nanti kalau kamu setiap malam Jumat bisa berhubungan sama aku kasih kekayaan. Nah mendengar yang seperti itu, Doni itu kan kayak gelap mata ya seperti itu. Siapa sih yang nggak mau ditawarin uang atau kekayaan? Akhirnya Doni ya, selain dia juga pengen sembuh gitu dari penyakitnya itu, akhirnya Doni ya bilang, ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu. Nah, selang beberapa detik itu sosok itu tiba-tiba menghilang. Nah, pagi harinya Doni itu sudah beraktivitas seperti biasanya gitu. Jadi udah sembuh gitu. Nah, akhirnya selang beberapa hari dan itu adalah malam Jumat, kurang lebih jam 9 malam waktu Doni itu ada di kamar dan mau tidur gitu ya. Tiba-tiba sosok itu datang lagi. Akan tetapi sosok itu semakin lama itu semakin cantik gitu. Dan waktu itu sosok itu kayak memakai gaun gitu ya, gaun warnanya itu putih akan tetapi kulitnya itu bersih gitu loh, bersih mulus mirip seperti manusia. Nah akhirnya sosok itu bilang ayo kita lakukan ritual. Doni ya ngikut gitu aja karena memang udah dikasih sembuh sama si sosok itu gitu. Nah kurang lebih selama 1 jam sampai 1,5 jam mereka itu melakukan hubungan intim seperti itu. Akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba jam 1 dini hari waktu ibunya itu kalau bahasa Jawanya itu ngelilir, jadi haus gitu ya, mau minum. Tiba-tiba ibunya melihat kalau di Jawa itu ada yang namanya bivet, jadi lemari kuda itu ya. Jadi di atas lemari itu ada setumpuk uang yang nominalnya ada 25 juta. Nah malam itu juga ibunya itu langsung bangunin Doni itu, Don gitu. Ini kok ada uang banyak sekali, punya siapa? Ketika Doni itu melihat uang itu, akhirnya Doni ya, wah nggak tahu Bu, mungkin ini rezeki buat kita gitu. Wah rezeki dari mana Don? Ya nggak tahu Bu. Ya udahlah, karena memang itu di rumah kita, ya udah kita pakai aja uang itu Bu gitu. Karena Doni itu sudah tahu berarti si sosok itu memang sebuah pesugihan gitu. Tapi waktu itu sempat Doni ya, wah pesugihan pasti nanti ada tumbalnya. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang daripada aku sakit dan daripada aku juga hidup miskin terus gitu. Akhirnya Doni ya udahlah nggak apa-apa, toh enak ini kawin sama siluman ular. Nah karena memang sudah dibutakan ya dengan harta, akhirnya hampir setiap malam Jumat Doni itu selalu berkumpul atau kawin sama sosok siluman ular itu. Kurang lebih dijalani selama 5 bulan, ibunya Doni itu merasa curiga gitu loh. Kok tiba-tiba selalu ada uang gitu ya. Hampir setiap hari Jumat, ibunya itu selalu dikasih uang sama Doni dan nominalnya itu besar sekali gitu. Bahkan pernah 30 juta, pernah 50 juta gitu. Akhirnya Doni itu ya kayak menenangkan ibunya gitu loh. Bu, mungkin ini rezeki buat kita. Mungkin yang di atas memang kasihan sama kita. Kita yang di atas itu nggak bisa ngelihat kita hidup miskin gitu. Jadi pokoknya alasan apapun dikasih tahu gitu ke ibunya, kalau jangan sampai ibunya itu curiga tentang pesugihan yang dimiliki Doni ini gitu. Nah singkat cerita,
setelah ritual itu dijalani kurang lebih sekitar 1 tahun. Waktu itu pas Jumat Kliwon, nggak tahu kenapa sosok itu nggak datang. Akan tetapi badannya Doni itu kembali panas seperti tahun yang sebelumnya waktu di proyek itu. Panas dan lambat laun, kulitnya itu kayak kering dan mengelupas. Akhirnya udah ditunggu gitu sampai jam 12 gitu ya, jam 12 malam. Tiba-tiba sosok itu datang, akan tetapi sosok itu datang dengan rupa yang sangat buruk gitu. Nggak seperti malam Jumat yang biasanya. Waktu itu Doni sempat takut gitu ya. Oh, kamu kok seperti itu bentuknya gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Aku kesini mau minta tumbal. Aku mau minta makan karena kamu sudah tak tolong selama 1 tahun. Loh, maksudnya gimana? Yang namanya pesugihan pasti ada tumbal. Aku udah kerja buat kamu, kamu juga harus ngasih makan aku. Sosok itu bilang seperti itu gitu loh. Akan tetapi mukanya itu nggak cantik gitu loh. Akan tapi pokoknya rusak sekali dan matanya itu merah. Akhirnya Doni yang nggak bisa berbuat apa-apa. Lah maksudnya gimana? Apa kamu mau ngambil aku gitu? Belum dijawab sama sosok itu udah pergi gitu. Nah, keesokan harinya tiba-tiba ibunya Doni itu tiba-tiba sakit panas, tapi Doni itu udah sembuh. Nah, melihat ibunya yang kejang-kejang gitu ya, sampai panas tinggi, waktu itu langsung ya kurang lebih sekitar jam 7 pagi ibunya itu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksain gitu ya, sakitnya itu apa gitu. Akan tetapi di istilahnya kalau alat buat ngukur suhu tubuh gitu loh, temperaturnya itu ya normal gitu. Tapi yang dirasakan ibunya Doni itu panas sekali katanya gitu. Sampai tubuhnya itu kejang. Nah, karena memang udah periksa gitu kan pasti dikasih obat ya. Walaupun sebenarnya diketahui medis itu ibu ini nggak sakit gitu, nggak sakit panas. Nah, udah dikasih obat seperti itu, akhirnya ibunya dibawa pulang lagi ke rumah dan kurang lebih jam 12 siang, tiba-tiba ibunya itu kulitnya itu kayak bersisik seperti ular. Terus matanya ibunya itu tiba-tiba memerah dan kurang lebih jam 1 siang ibunya itu menghembuskan nafas terakhir. Yang sebelumnya ya intinya pas detik-detik mau meninggal gitu ya ibunya itu bilang kalau itu apa Don gitu. Jadi ibunya sambil nunjuk-nunjuk ke atas gitu. Itu apa Don itu. Itu serem banget Don itu. Kayak ular gitu. Doni ya sempat ngelihat gitu dan memang Doni juga ngelihat gitu. Di situ ada ular yang memang jadi pesugihannya yang setiap malam Jumat itu dia kumpuli atau dia setubui gitu. Akhirnya Doni ya sambil berlinang air mata seperti itu melihat seakan-akan ular itu kayak menerkam ibunya sendiri gitu. Nah, jam 1 siang itu karena memang dipastikan gitu udah meninggal ibunya, akhirnya Doni ya bilang ke warga-warga tetangga gitu untuk menguburkan jenazah ibunya. Nah, kurang lebih sekitar 7 hari setelah sepeninggalan ibunya Doni, lagi-lagi malam Jumat, sosok itu kembali datang kepada Doni gitu, untuk bersetubuh lagi gitu, atau berhubungan badan. Dan sosok itu kembali cantik lagi seperti yang malam-malam kemarin gitu. Akhirnya Doni itu nggak langsung buka pakaiannya, karena Doni itu masih penasaran gitu. Kenapa kamu ambil ibuku? Gak apa-apa, karena kamu memang punya ibu aja, gak punya saudara lain. Sosok itu bilang seperti itu. Lah terus kalau aku udah gak punya saudara, kamu mau ambil siapa? Aku gitu kan. Sosok itu cuma diam aja sambil senyum gitu. Ya udah kita melakukan ritual aja gitu. Sosok itu cuma bilang seperti itu sambil badannya si Doni itu direbahin di tempat tidurnya. Dan biasa kan, rutinitas atau ritual itu memang harus berhubungan badan. Lagi-lagi keesokan harinya, entah di lemari, entah itu di atas kasur, lagi-lagi ada uang dan itu nominalnya lebih dari 30 juta. Nah, akhirnya Doni ini juga bingung dengan dirinya sendiri karena memang di rumah itu juga nggak punya siapa-siapa lagi. Dan waktu itu pernah Doni karena memang laki-laki gitu ya, tertarik sama perempuan, pernah kenal deket gitu sama seorang perempuan. Tiba-tiba malam harinya Doni itu badannya panas gitu. Waktu itu bukan malam Jumat, akan tapi malam Selasa,
jam 9 malam itu didatengin sama sosok ular itu. Akan tapi sosok ular itu bentuknya itu mesti jelek gitu. Jelek, jadi nggak cantik lagi. Sosok ular itu bilang kalau kamu jangan dekat sama perempuan itu nggak baik buat kamu gitu. Kamu cocoknya sama aku. Ular itu bilang seperti itu sama Doni gitu. Jadi kalau sesama orang atau manusia itu mungkin cemburu ya gitu, karena memang Doni itu sudah menjalin hubungan sama sosok ular itu gitu. Nah akhirnya karena sudah dekat sama perempuan ya, dengan terpaksa Doni itu ya melepaskan gitu ya, atau nggak mau kenal lagi sama perempuan. Karena memang setiap kali Doni kenal sama perempuan atau dekat sama perempuan, tiba-tiba badannya panas gitu. Nah akhirnya proses ritual itu dijalani selama 2 tahun. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hampir 2 minggu sosok ular itu nggak datang. Doni sempat seneng gitu ya udah nggak apa-apa lah kalau memang semua ini harus berakhir gitu. Malah syukur alhamdulillah, yang penting aku udah kaya dan sosok itu nggak kembali lagi sama aku. Nah ketika Doni itu punya pikiran seperti itu dan ternyata malam itu adalah malam Jumat Kliwon, tiba-tiba tubuhnya Doni itu seakan-akan terasa panas seperti panas yang dirasakan waktu pertama kali ketemu sama sosok ular itu. Akhirnya Doni itu karena memang sakit dan kejangnya itu seperti ibunya waktu mau meninggal. Akhirnya Doni ya kayak pasrah gitu ya. Wah, apa jangan-jangan aku ini yang mau dijadikan tumbal gitu. Akhirnya selang beberapa menit itu sosok ular itu datang, akan tetapi di belakangnya sosok ular itu kayak ada ular-ular banyak yang di situ kepalanya mirip seperti manusia semuanya dan mukanya itu serem. Akan tetapi sosok ular yang biasa disetubuhi Doni itu berparas cantik, matanya bersinar dan seakan-akan kayak mau berhubungan badan lagi seperti itu. Akan tetapi Doni itu ketika mau berhubungan gitu ya, Doni itu takut melihat ular-ular di belakangnya itu gitu. Waktu itu Doni sempat bilang kalau itu siapa gitu. Kenapa kamu bawa teman-temanmu? Nggak apa-apa, teman-temanku pada butuh makan. Loh, apa urusannya sama aku gitu loh. Aku cuma punya hubungan sama kamu aja. Tiba-tiba ketika Doni bilang seperti itu, wujud sosok siluman ular itu yang tadinya cantik tiba-tiba berubah keluar taring dan badannya itu menjadi ular dan bentuknya itu besar sekali, warna putih, matanya menjadi merah dan nggak tahu kenapa tiba-tiba Doni itu merasakan gatal di sekujur tubuhnya gitu ya. Ketika digaruk-garuk itu kulitnya mengelupas gitu. Nah akhirnya sosok siluman ular itu seakan-akan kayak menyetubuhi, akan tetapi wujudnya itu ular. Akhirnya dengan terpaksa Doni, karena memang dia juga nggak mau sakit gitu kan, akhirnya juga pasrah gitu aja, tiduran sambil disetubuhi ular itu. Nah keesokan harinya badannya Doni itu udah kembali normal gitu, udah nggak gatal-gatal lagi, jadi udah sehat seperti biasa. Akan tetapi Doni itu kebayang kejadian tadi malam. Wah jangan-jangan nantinya aku yang jadi tumbal sama sosok siluman ular itu. Nah akhirnya dengan seperti itu, karena bayangan Doni waktu itu, wah masa sih seminggu sekali harus bersetubuh sama sosok ular gitu. Gak apa-apa kalau wujudnya itu cantik seperti biasanya, kan tapi tadi malam kok seperti itu. Wah jangan-jangan ini aku sakit ini. Doni sempat mikir seperti itu. Akhirnya kurang lebih jam 10 pagi Doni itu pergi keluar rumah mencari seorang kiai yang tujuannya untuk istilahnya memutus hubungan antara Doni sama siluman ular itu. Nah kurang lebih sekitar jam 4 sore Doni itu sudah menemukan gitu ya salah seorang kiai yang diketahui namanya itu Pak Malik. Pak Malik bilang kalau, "Lele, kenapa kowe iso hubungan karo demit kayak ngono?" Jadi kiai itu bilang kalau, "Kenapa sih nak kamu berhubungan sama sosok makhluk gaib itu?" gitu. Ya mau gimana lagi, Doni ya cuma cerita apa adanya. Dulu dia bekerja sebagai buruh bangunan. Di situ ada semacam sumur, waktu itu dia suruh nguruk. Pokoknya Doni itu menceritakan dari awal sampai akhir gitu.
kenapa kok bisa hubungan sama sosok siluman ular itu. Nah, akhirnya karena memang Pak Kiai itu punya santri gitu ya, punya pondok pesantren. Jadi ada kalau 30 santrinya itu disuruh bacain ayat-ayat suci Al-Quran, Doni itu disuruh duduk di tengah-tengah sambil pegang Al-Quran, akan tapi Doni itu nggak baca gitu ya. Karena waktu itu Doni memang baca Al-Quran ya cuma bisa-bisa aja, nggak lancar seperti itu. Nah, kurang lebih jam 10 malam tiba-tiba Doni itu badannya menggigil gitu. Menggigil seakan-akan kayak dingin, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba bayangannya Doni itu seakan-akan kayak mau diterkam sama sosok ular yang jadi pesugihannya itu. Nah, ketika mau diterkam seperti itu, nggak tahu kenapa sosok ular itu semakin lama semakin mengecil gitu. Dan tiba-tiba ular itu menghilang. Selang beberapa detik gitu ada salah satu santri dari Pak Malik gitu ya, atau Pak Kiainya itu nepuk pundak si Doni malam itu gitu. Mas. Waktu itu sempat kaget gitu ya, karena memang saking takutnya ngelihat sosok itu gitu. Akhirnya, oh ya kenapa mas gitu. Udah, alhamdulillah sampeyan sudah nggak hubungan lagi sama sosok siluman ular itu mas gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Waktu itu langsung sujud syukur si Doni itu. Akhirnya Pak Kiainya itu bilang kalau besok lagi kalau ada hubungan yang seperti itu jangan kamu turuti. Besok lagi kalau ketemu sama sosok-sosok yang entah wujudnya seperti apa, yang jelas itu adalah pesugihan, kamu berarti salah satu orang yang musyrik. Yaudah, kamu tidur di sini aja. Kamu besok pagi mandi besar atau mandi taubat seperti itu. Nah, setelah dirasa udah nggak ada gangguan lagi ya sama sosok ular itu, ketika Doni itu tidur gitu ya, tidur di rumah Pak Kiainya itu, Doni itu ditelepon mendapat kabar dari salah satu tetangganya mengabarkan kalau rumah Doni itu tiba-tiba kebakaran, dan kebakarannya memang sangat hebat sekali. Nggak tahu kenapa orang-orang yang ada di area rumahnya Doni, tadi tetangga-tetangganya itu loh, ketika ada api yang membara seperti itu yang ngebakar rumahnya Doni, seakan-akan kayak semacam naga. Bentuknya itu besar sekali, akan tetapi itu api gitu. Nah, malam itu rumah Doni kebakaran gitu. Akan tetapi Doni itu mau pulang gitu, dicegah sama Pak Kiainya itu gitu. Jadi Pak Kiai itu bilang, udah Don, kamu di sini aja, udah biarkan rumahmu seperti itu, karena rumahmu itu juga nggak halal, nggak didapat dengan rezeki yang halal. Akhirnya Doni yang ngangguk gitu aja. Nah, keesokan harinya Doni itu melakukan mandi wajib atau mandi taubat lah istilahnya. Akhirnya Doni itu juga diajarkan untuk sholat taubat juga di pondok pesantren yang dimiliki Pak Kiai atau Pak Malik itu. Nah, setelah itu Doni itu karena memang mau pulang ke rumah juga udah nggak punya rumah gitu kan. Akhirnya tanah yang dimilikinya itu dijual, kurang lebih laku itu ada kalau 130 juta waktu itu. Akhirnya Doni itu menyumbangkan ke pondok pesantren yang dimiliki Pak Malik itu untuk ya entah buat operasional atau apalah di pondok itu. Dan Doni sampai saat ini masih nyantri di tempatnya Pak Malik itu. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini tentang pesugihan yang pernah dialami sama si Doni ini. Dan terima kasih buat Doni udah nge-share ceritanya ke teman-teman Mr. Manyun semua. Semoga cerita ini menjadikan pelajaran buat kita semua dan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.